Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin hadha wa ba'du. Hadirin jamaah Masjid Nurul Ilmi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kepada kita, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga dengan nikmat ini kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam jannahnya insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada kedua kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita coba lanjutkan materi tausiah soal garansi langit berkenaan dengan rezeki terhadap kita sebagai hambanya. Kalau kemarin di beberapa pekan yang lalu kita bicarakan tentang berkah itu adalah bukan soal mendapatkan banyak atau sedikitnya, tapi adalah soal rasa. Nah, insyaallah pada maghrib yang berbahagia ini kita ingin mencoba melihat syarat hamba agar mendapatkan keberkahan tersebut. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak di antara kita yang begitu khawatir ketika mencari rezeki, bahkan tidak sedikit dalam mencari rezeki itu menggadaikan dan menghinakan dirinya, apalagi dengan kondisi dunia saat ini yang hampir sebahagian besar kebiasaan kita dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan datangnya musibah Covid ini. Keadaan zaman yang penuh dengan persaingan dan pergulatan soal mendapatkan rezeki di antara manusia, sehingga begitu banyak di antara kita yang bersedia berjibaku, istilahnya satu. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk mendapatkan atau mencari nafkah tersebut. Dan kita juga bisa melihat hampir di di belahan bumi ini orang-orang begitu melewati pagi harinya dengan wajah yang penuh ketegangan dan kepanikan soal mencari rezeki ini. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Hud ayat 6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma min dabbah fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kulla fi kitabim mubin." Dan tidak satu pun makhluk bergerak, makhluk bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua itu telah tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya Fil Manhaj wal Aqidah wal Syariah itu menjelaskan maksud dari ayat ini adalah bahwa semua jenis makhluk, baik yang hidup di daratan maupun di lautan, semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwah Al-Tafsir menjelaskan bahwa maksud ayat di atas adalah setiap makhluk yang ada di muka bumi, baik itu manusia maupun hewan, telah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala pada seluruh makhluknya adalah jaminan yang pasti, lagi benar, untuk menunjukkan betapa maha kayanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sifat kebesarannya. Tapi di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat Rahman kepada segenap makhluk ciptaannya. Sehingga dalam artian mengasihi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua makhluknya tanpa kecuali, ya. Bukan hanya kepada mereka yang beriman, tapi Allah juga memberikan rezekinya kepada mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang halal, tapi Allah Subhanahu wa taala pun membukakan pintu bagaimana dan semaunya makhluknya mencari rezekinya, baik itu dengan cara yang haram, setengah haram, dengan cara merampok, dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, menipu dan lain sebagainya. Semua Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahimnya dibuka pintu itu untuk dapat makhluk seorang hamba mendapatkan rezekinya. Tapi hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana mereka yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Pemberi rezeki? Ini yang paling penting buat kita ketika kita menjadi seorang muslim yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya.
Maka sandaran dan tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Dia saja. Berupaya terus mendekatkan dan terus bertawakal kepadanya, karena itulah kunci sebab dengan mendatanginya maka segala kebutuhan akan terpenuhi. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat Thaha ayat 132 yang artinya, dan perhatikanlah keluargamu dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda menjelaskan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, dia berkata, wahai anak Adam, sempatkanlah beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan rasa cukup, dan aku akan memenuhi tanganmu dengan rezeki. Wahai anak Adam, janganlah menjauh dariku. Jika demikian, aku akan memenuhi hatimu dengan kekurangan, kefakiran, dan aku akan memenuhi tanganmu dengan kesibukan terhadap dunia ini. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani. Sidang jamaah maghrib Masjid Nurul Ilmi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita untuk mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, lalu baru ikhtiar mencari rezeki dengan cara bekerja. Ketika ada kalimat yang terbalik oleh kita mendengar kalimat kejarlah dunia tapi jangan lupakan akhirat. Ini terbalik. Mestinya kita kejar akhirat kita tanpa harus meninggalkan dunia kita. Keyakinan akan hal tersebut bukanlah demi menafikan peran ikhtiar dalam mencari nafkah, tidak. Jadi bukan berarti lalu kemudian ketika kita menguatkan urusan akhirat kita, lalu kemudian kita menafikan peran ikhtiar kita dalam mencari nafkah. Tetap saja ikhtiar kita adalah sebuah persyaratan mulia untuk mendapatkan nafkah dalam menjemput rezeki. Itu persyaratan mulia ikhtiar, karena para nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi pun tetap melakukannya. Hanya saja tekanan yang utama dalam menjemput nafkah dan rezeki itu adalah ketaatan kepada Rabbnya. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi soal urusan rezeki Bani Adam, hamba manapun yang kalian dapati yang cita-citanya hanya satu, yaitu semata-mata untuk akhirat, jaminlah rezekinya di langit dan di bumi. Ini perkataan Allah kepada para malaikat yang bertugas membagikan rezeki. Jadi ketika salah seorang hamba yang tujuan hidupnya semata-mata adalah akhirat, maka jaminlah rezekinya di langit dan di bumi. Sebagaimana doa kita, jika dia belum turun, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia jauh, maka didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia berada di dalam bumi, maka Allah timbulkan.
Jika ia sedikit maka Allah banyakkan. Ini bagi orang-orang yang tujuan hidup utamanya adalah akhirat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala soal rezekinya. Dan hamba manapun yang kalian dapati mencari rezeki dengan jujur karena berhati-hati mencari keadilan, berilah ia rezeki yang baik dan mudahkanlah baginya. Jadi bukan soal hanya ingin mendapatkan, tapi juga melatih diri kita untuk mendapatkan itu dengan cara yang benar, sebagaimana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka jujur dan berhati-hati mencari rezekinya. Jangan sampai kemudian mencari rezeki tapi menzolimi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan keuntungan. Kita suka berbohong dari kualitas produk yang kita miliki. Untuk mendapatkan proyek-proyek kita rela melakukan suap dan lain sebagainya, atau berhubungan dengan transaksi ribawi. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia telah melampaui batas kepada selain itu, biarkan, kata Allah, biarkan dia sendiri mengusahakan apa yang dikehendakinya. Kemudian dia tidak akan mencapai lebih dari apa yang telah aku tetapkan untuknya. Kalau sudah terlepas dari cara Allah, Allah biarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat tidak akan lebih. Ada orang yang rajin ibadahnya tapi lebih rezekinya. Hati-hati. Bedakan antara berkah dengan istidraj. Sederhana melihat istidraj itu, Ustaz. Semakin banyak nikmat diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin takwa atau tidak. Itu saja. Gara-gara bisnis antum lancar, kemudian sholat antum jadi lalai. Hati-hati. Gara-gara dimenangkan pilkada, lupa melayani rakyat. Hati-hati. Sibuk cuma dengan proyek-proyek, sibuk dengan ngurusi sana sini, tapi lupa dengan janji-janji kita kepada rakyat. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan biarkan. Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dan Allah tarik keberkahan dari rezeki yang didapatkan. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepahaman akan ahli ini untuk menghadirkan sebuah upaya ikhtiar cara fisik kita dengan menggunakan akal yang disempurnakan dengan tawakal. Anda punya moto hidup itu bertekad dari dulu itu, dari muda. Kalau ditanya apa moto hidupnya, bertekad maka tawakal. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah memiliki keinginan, maka jangan kemudian keinginan itu kita tidak gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kamu telah bertekad, bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mencintai kaum yang bertawakal kepadanya. Ikhwafillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupi keperluannya. Betapa meruginya ketika kita menumpahkan tenaga dalam mencari rezeki. Pikiran kita, hati kita untuk berikhtiar setiap hari, namun tak pernah mengenal siapa sesungguhnya yang memiliki kuasa untuk mengatur lalu lintas rezeki tersebut. Coba kita perhatikan dalam kehidupan kita. Hampir sebahagian besar kita hidup dalam keadaan rutinitas. Bangun pagi,
siap-siap untuk kerja, apakah itu ngurusi anaknya kemudian mengantarkan anaknya, lalu kemudian nanti habis waktunya dalam pekerjaannya, semua dicurahkan tenaga pikirannya, lalu kemudian pulang istirahat, lalu kemudian berulang kembali. Alangkah meruginya ketika kita begitu serius berikhtiar mengerahkan segala tenaga pikiran dan hati kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah dan untuk mendapatkan rezeki dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu kemudian kita melupakan siapa yang maha kuasa mengatur lalu lintas rezeki tersebut. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersama sahabatnya ketika dalam ikhtiarnya mereka membingkainya dengan keimanan dan berbalut dengan kebahagiaan pada akhirnya. Apapun yang kita tuju dari kesuksesan dalam kehidupan dunia ini, ketika itu semua dibingkai dengan keimanan, maka pada akhirnya akan menemukan kebahagiaan. Dan memang ketika mereka beriman, pastilah akan ada ujian padanya. Kalau orang Sumatera bilang berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pasti akan ada ujiannya. Semua kita bisa merasakan ketika kita dahulu masih kuliah, kemudian berubah bekerja, lalu kemudian berkeluarga, lalu kemudian kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki karena kita sudah mulai bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kita. Lalu kemudian Allah cukupkan untuk tambahkan. Semua yang kita lalui itu kalau kita mau hitung-hitung nggak pantas, nggak balance kata orang ekonomi antara pengeluaran dan pemasukan. Anak coba berkali-kali untuk menghitung-hitung, nggak pas dengan apa yang dikeluarkan dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Ini yang disebut dengan berkah. Dengan apa yang didapatkan lalu Allah cukupkan dan kita menjadi bahagia. Tapi ketika kita mencarinya dengan cara yang lain, seperti meminum air lautan, semakin kita cari, semakin kita haus dan semakin kita tamak. Bahkan ketika kita diberikan satu bukit emas, kita menginginkan 2 bukit emas, menginginkan 3 ketika sudah diberi 2, dan seterusnya. Kita tidak pernah menjadi manusia yang merasa cukup. Bahkan kalau ada istilahnya dahulu itu kalimatnya, orang-orang yang seperti ini bukan berpikir besok mau makan apa, tapi besok mau makan siapa. Jadi sudah babnya itu sudah bab kezoliman. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sibuk ikhtiar namun tak terasa bahagia atas usahanya adalah mereka yang bergantung pada ikhtiarnya sendiri, bergantung pada sesuatu yang begitu lemah. Dan tak jarang di antara orang-orang muslim terkadang tanpa dia sadari, dia merasa rezeki itu datang sebab ikhtiarnya. Mulai terubah akidah, perasaannya, pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir rezeki yang didatangkan itu karena ikhtiarnya. Sehingga tidak banyak di antara kita ketika kita punya hutang, yang ada di kepala kita untuk menyelesaikan adalah berhutang lagi atau jual aset. Tapi lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya, gimana cara antum? Oh, gak ada cara lain anak kecuali anak harus jual aset. Yakin banget ketika aset itu mau dijual bisa. Dan itu terjadi sama anak. Masya Allah, ketika merasa yakin solusi untuk bebas dari hutang itu adalah menjual aset, sama Allah Subhanahu wa taala asetnya gak dilaku-lakuin. Bahkan bukan hanya itu, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala aset itu dengan cara Allah kirim orang yang mendustai kita, lalu kita tertipu. Lupa kita kalau yang mau menyelesaikan masalah kita itu Allah, tapi kita bergantung kepada ikhtiar kita. Dan begitu banyak orang-orang yang beriman, orang-orang muslim
yang menggantungkan harapan-harapannya kepada ikhtiarnya. Ya Ustaz, hati-hati. Masya Allah, ketika kita ingin memilih seorang pemimpin, lalu kemudian kita merasa dengan kemampuan kita, dengan SDM kita akan bisa. Belum tentu. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hikmah. SDM itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan, kekayaan untuk menjalankannya pun dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat itu Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan-kesungguhan orang-orang yang bersamanya. Lalu kemudian pengharapan-pengharapan orang-orang yang bersamanya, tangisan-tangisan di malam harinya. Boleh jadi inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah ikhtiar itu yang bisa mendatangkan rezeki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha Pemberi rezeki. Kita kadang-kadang latah. Ana bisa begini, bisa buat rumah, bisa jalan ke sini, jalan ke sini. Karena usaha ana jalan lancar. Usaha ana perawat dengan baik, dengan manajemen yang profesional dan lain sebagainya. Lupa. Dan itu demi Allah, demi Allah. Ana sering merasakan yang seperti itu. Kita lupa mengaitkan Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan yang kita dapatkan hari ini. Banyak yang terjadi seperti itu. Apapun nanti bentuknya, bukan hanya soal rezeki. Ana memperhatikan bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat suasana pemilihan daerah Kabupaten Berau kemarin dengan sesuatu yang tidak sedikit pun, mudah-mudahan hati ana jadi sempit kalau itu semua adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kita hebat, enggak. Tapi kalau memang nanti masih ada yang mau bilang itu kalau nggak saya yang buat program, kalau enggak, nah ya terserah aja. Tapi karena kebersihan hati orang-orang yang bersamanya, Masya Allah. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba datang begitu cepat dengannya. Namun ikhtiar adalah amal soleh. Jadi bukan berarti kemudian kita tidak boleh kuat, semangat dalam ikhtiar, ya kan? Jangan sampai apa istilah anak sekarang, mager. Itu ya. Asik itu iklannya ada, saya lihat kalau mau jalan ke sini, lapar tapi mager, hubungi saya, gitu kan? Jam berapa ini Ustaz? Isa jam berapa? Takut kebablasan. Jadi Masya Allah gitu. Bukan berarti lalu kemudian kita tidak melakukan semangat untuk berikhtiar, karena ikhtiar itu adalah amal soleh gitu. Jadi bukan berarti lalu kemudian ketika kita dihadapkan dengan satu mujahadah, perjuangan untuk memberikan kontribusi yang terbaik di dalamnya, ketika kita menjadi seorang suami, pergi pagi pulang petang untuk mencari rezeki agar bisa menafkahi istri dan anak-anak kita, lalu bukan kemudian kita menjadi orang yang malas-malas gitu. Masya Allah, ini kalau anak ngeliat Ustaz Jul ini jam 3 mau nggak mau, kalau mau jualan uduk harus bangun ya, karena anak punya adik Ustaz jualan bubur. Ya Allah ya Rabb, anak ngelihat itu Ustaz. Nah yang penting jangan sampai kemudian nanti lupa dengan ibadah kepada Allah, nggak dikaitkan dengan ibadah kepada Allah seperti itu. Jadi udah bangunnya jam 3 gitu kan, kemudian sampai jam 10 pagi, udah itu istirahat sebentar, nanti jam 12 udah ke pasar lagi belanja gini-gini, udah itu mulai sore siap-siap ngolah, nanti istirahat sebentar, udah itu kemudian jam 3 malam udah start lagi. Ya Allah, alhamdulillah antum yang usahanya cuma tunggu setoran ya. Siapa tuh Ustaz Masran? Usahanya tinggal tunggu setoran. Bersyukur kepada Allah.
Dia akan menjadi amal soleh ikhtiar itu selama cara dan niatnya benar. Selama cara dan niatnya benar. Ketika ada rasa resah dan gelisah hadir karena diri masih bergantung pada ikhtiar, bukan bergantung pada jaminannya, bukan merasa Allah yang menentukannya, maka inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi. Apa kata Nabi SAW? Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi burung rezeki. Ia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Insyaallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi seharusnya seorang muslim itu bergerak, bekerja dan berikhtiar itu dengan tetap menjaga hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun pekerjaannya, apakah ia seorang pedagang, apakah ia seorang pejabat, apakah ia seorang karyawan, apakah ia seorang guru, semua yang kita lakukan ikhtiar itu semestinya tetap menjaga hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Maka oleh karena itu jangan sampai kita lupa mendampingkan nama Allah dalam setiap amal-amal pekerjaan kita. Kalau lisan sudah terbiasa dengan kalimat bismillah, sedikit-sedikit bismillah, sedikit-sedikit bismillah. Kalimat bismillah ini ruhnya ada di hati kita. Masya Allah. Orang-orang dahulu merasakan Allah itu seperti tuannya yang terlihat. Nggak tahu sekarang kita seperti apa ya. Masih punya nggak antum kebiasaan ketika qiyamul lail antum melihat langit, antum perhatikan suasana langit malam ini, lalu antum terasa seperti melihat wajah Allah dan sedang berbicara kepada Allah. Karena memang di malam yang tenang itulah ruh kita lebih mudah dekat dengan Allah. Dahulu kita waktu sekolah ya Ustaz Juli, kalau qiyamul lailnya di lapangan, masih ingat kan? Bawa sejadah, Ustaz Sofan ya, ke lapangan bola gitu ya. Antum melakukan gitu? Masih ingat nggak antum kalau qiyamul lail kita di lapangan bola? Pernah nggak antum melakukan itu? Sambil kita ngelihat langit-langit, terasa. Kenapa? Karena memang itu yang hilang, Ustaz. Itu yang hilang dari kita. Seolah-olah ikhtiar kita itulah yang memberikan kita rezeki. Seolah-olah kemampuan kita berusaha itulah yang mendatangkan hasil dari setiap apa yang kita harapkan. Maka kadang-kadang begitu banyak di antara kita tidak mengerahkan hatinya. Padahal sehebat apapun kita, ketika kita tidak mengerahkan hati kita, kita khawatir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sedikit, tapi tidak berkah. Antum masih bilang itu sebuah hayalan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Al-Quran itu penuh dengan kisah, penuh dengan cerita-cerita untuk diambil hikmahnya. Apakah antum masih merasa itu sebuah hayalan ketika anak katakan hari ini Maryam itu makannya langsung dari Allah? Antum pernah nggak merasakan begitu pengen diberikan makan langsung dari Allah? Sebagaimana Maryam. Dongeng itu. Dan sampai hari ini masih ada para wali yang seperti itu. Cuman memang kebiasaan para wali itu nggak nampak kayak anak, kayak jadi ustaz kelihatan panggil syekh, panggil ustaz, enggak. Kalau mereka butuh cukup, kalau mereka harus ngebantu orang ada. Itu masih ada orang-orang seperti itu. Wallahu alam, Anda pernah ceritakan nggak di sini? Masih ada orang itu. Ini 2 tahun yang lalu terkejadian. Ketika sahabat kita datang ke sebuah padepokan, di situ kita manggilnya Buya di situ. Mereka punya surau, ya Ustaz ya, punya surau. Terus kemudian santri-santrinya ngaji biasa, mau bayar alhamdulillah, yang nggak ada ya nggak apa-apa. Terus kemudian mereka sambil nanam padi, sambil
punya kolam ikan itu, Ustaz. Satu saat sahabat ini datang ke sana dan memang sudah kenal dengan Buya ini. Lalu kemudian kelihatan keluh kesahnya, ditanya sama Buya ini, kenapa? Enggak, ini rupanya diteleponi sama temannya. Dia kan janji hari ini mau bayar hutang, sementara dia ada di ini, terus uang nggak ada gitu. Dia bukan nggak mampu, dia orang mampu, cuman uangnya saat itu nggak dia pegang, gitu kan? Bisa kalau mau ini kan dilakukanlah dengan HP apa segala gitu. Tapi entah kenapa pokoknya akhirnya saya ngerasa takut bersalah ini Buya. Emang berapa hutang kamu? Mau dibayar 10 juta. Habis sholat zuhur, Anda lupa habis sholat apanya ceritanya. Pokoknya habis sholat duduk berhadapan beliau. Memang di suraunya syekhnya ini. Oh bentar katanya. Dia cuma ngebalikin badannya, kelihatan sama sahabat ini kayak ngebuka sajadahnya itu. Ambil duit 10 juta. Logikanya kira-kira menurut antum, emang dia mau nyimpanin uang di situ? Dia cuma bilang sebentar, balik nggak berapa lama, tiba-tiba dia, cuman sahabat ini nggak terlalu ngelihat dari mana uang itu, cuman dipikirnya terasa kayak dari ada orang-orang yang seperti itu masih ada. Jadi kalau antum merasa Allah nggak bisa ngirimkan makanan sebagaimana Maryam dari langit, antum masih merasa kehilangan keyakinan bagaimana hidangan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Hawariyin, pengikutnya Isa Al-Masih alaihi salam. Antum jangan kira kalau seandainya tidak akan bisa lagi terjadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberikan sebakul makanan daging kambing, diberikan makan untuk Ashabul Khandaq, sahabat-sahabat yang ikut perang Khandaq itu yang jumlahnya ratusan waktu itu, dan cukup. Diambil satu, ditutupin dipakai ini. Begitu ceritanya ya di surahnya kan. Bakul makanan dagingnya itu ditutupkan sama ininya, ambil satu-satu. Kayak kita narokin uang di bakul kalau ada yang wafat. Dan itu cukup. Kebayang sama antum. Maka anak kadang-kadang berpikir, ditanya sama ustadz nggak ada dananya, ditanya sama ini nggak ada dananya, kita minim dana, gini. Tapi alhamdulillah cukup pilkadanya. Ikhwafillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Ini cerita-cerita menarik yang kadang-kadang kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang kehidupan itu sebuah dongeng menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang mau berkeringat, bekerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, silahkan kata Allah. Tapi lalu kemudian kalau ada yang dia kepengennya cuma berdoa saja kepada Allah, juga bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal kita pilih. Mau cara kita bekerja keras atau cara Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tentu harus kita penuhi sebagai seorang hamba. Ada pertanyaan begini, Ustaz, takdir itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi sehebat apapun ikhtiar kita, ikhtiar manusia itu, ya udahlah takarannya sudah segitu katanya. Udah ditulis di Lauhul Mahfuz, katanya gitu ya Ustaz ya. Udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Pemahaman kita kan semestinya sama ya Ustaz. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rukun iman yang keenam, kita beriman dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Iman kita bukan dengan takdir Allah saja, bukan dengan qadarnya, tapi dengan qada. Qada itu maksudnya takdir yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz yang nanti akan terjadi gitu. Jadi sudah dicatat Ustaz Jul matinya tanggal berapa, tanggal gitu, kira-kira gitu ya. Ustaz Jul mati pada hari Senin tanggal sekian, ini sekian. Seperti itu di mana? Sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ketika itu terjadi kematian, itu itulah namanya qadar, takdirnya, realitasnya begitu, realisasi dari Allah Subhanahu wa taala terjadi. Lalu kemudian itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak akan merubah satu kaum, Allah tidak akan merubah satu jiwa kecuali Dia yang merubahnya. Ustadz Jul ini akan diwafatkan nanti umpamanya pada hari Senin tanggal 20 Februari bulan 2021 umpamanya. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 20 Februari. Orang ini Ustaz, kita mau berangkat itu perhatikan.
Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat pada 20 Februari 2021. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat Ustaz Zul ini. Banyak berdoa, ya Allah panjangkan umur saya ya Allah, agar umur saya ini bisa bermanfaat ya Allah buat saudara-saudara saya ya Allah, agar orang banyak merasakan ruqyah saya ya Allah, agar saya bisa memberikan kebaikan-kebaikan. Doa-doa itu semua menunjukkan bahwa sesungguhnya ia ingin banyak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh Allah merubah itu. Boleh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu dan dia punya hak. Idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Ayyakulu kun fayakun. Kalau dia mau dia tinggal kata jadi maka jadi. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat, ya Allah ya Rabb, Ustaz Jul ini kalau saya cepatkan wafatnya nanti jangan-jangan di 20 Maret 2021 warga Albina harus banyak yang kena ruqyah ini. Pamannya gitu kan, atau nanti pamannya yang banyak yang karena sebab kalah ini pilkada dan sebagainya perlu butuh bantuan ruqyah dan sebagainya. Kalau nggak ada Ustaz Jul nanti siapa yang mau ruqyah? Banyak. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan merubah satu kaum, Allah tidak akan merubah satu jiwa kecuali Dia yang merubahnya. Jadi takdir itu bisa berubah yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya Allah ya Rabb, kalau dikasih segini Ustadz Indra ini ternyata kurang kalau rezekinya cuma dikasih 2 miliar sebulan. Kenapa? Wah, ternyata dia bulan ini mau bangun masjid di sini, bulan ini mau bangun masjid di sini. Doa sama Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan amal solehnya dan lain sebagainya. Wah, betul-betul lagi. Sayang, ini orang amanah. Lalu kemudian Allah dengan hak prerogatifnya merubah yang tercatat di Lauhul Mahfuz itu menjadi takdir setelahnya. Nah, itu Ustaz. Jadi jangan putus asa antum dengan rahmat Allah. Sebagaimana ketika kita melihat kejadian pilkada hari ini, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Demi Allah, perasaan kekhawatiran akan kehilangan seorang pemimpin Ana rasakan dan Ana bicarakan itu hampir 2 jam dengan Ustadz Jul dan Ustadz Najamuddin di masjid ini. Ada saksi. Hari Ahad Ana bicarakan itu, kalau nggak ada Ustadz Muharram siapa nanti yang mau menggantikan. Tapi Ana tolak cara memahami dakwah seperti ini. Ana sampaikan ke Ustadz Jul begini, cuman kan nggak mungkin kalau kita langsung bilang siapa, ya memang nggak ketemu. Hari Selasa Allah panggil. Ada satu hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada para kader, sesungguhnya kemenangan itu adalah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa menghilangkan manfaat dari ikhtiar yang telah kita lakukan. Jadi Masya Allah, ketika antum berjamaah karena Allah, meniatkan semua beramal soleh karena Allah, tujuan kita sebagaimana yang dimaktubkan oleh qiyadah jamaah ini, Allahu ghayatuna, Muhammad Rasuluna, Al-Quran Dusturuna, jihad fi sabilillah, sabiluna, wa syahid asma amanina, dan sahid di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Itu sudah jelas. Semua sudah jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afwan, ifafillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan pada malam hari ini bisa menambah khazanah kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya pemeran utama, bukan pemeran ya, zat yang utama yang harus kita dekati agar kehidupan kita di muka bumi ini menjadi baik, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berupa surganya kepada kita. Ada nasihat dari salah seorang guru. Apa nasihat beliau? Kerja keras dan keberhasilan itu memang bersanding. Kerja keras dan keberhasilan itu memang bersanding, tetapi tidak berhubungan. Dia bersanding memang kerja keras dengan keberhasilan, tapi tidak berhubungan. Ada istilah apa? Hasil tidak mengkhianati apa? Kerja tidak mengkhianati
hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Itu benar. Tapi tidak ada hubungannya. Kerja keras, ikhtiar, usaha dan sejenisnya adalah tugas hamba. Sedangkan hasil dan keberhasilan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah kerja keras dan keberhasilan tidak berhubungan langsung secara sebab akibat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan itu sebagai hadiah kepada kita atas berhasilnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Maka ana tutup dengan surah Al-Ahzab ayat 3, wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakil. Maka bertawakallah kalian kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara dari apa-apa yang kita cita-citakan, termasuk dalam membina daerah ini untuk melayani rakyat menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat yang mendatangkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.